Halo semuanya teman-teman. Apa kabar? Bisa di-on-kan dulu kameranya? Oke, kita tunggu ya teman-teman yang lain. Oke, sudah ya, sudah semua. Mungkin kita langsung buka saja pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Anton. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi juga. wabarakatuh. Pagi juga, Pak. Oke, ceria semuanya ya. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Gimana kondisi kesehatan kalian? Berhubung sekarang lagi musim penghujan ya, mau ngingetin juga buat jaga kesehatan nih, karena imun tuh agak susah nih kalau lagi musim penghujan. Terus apa di sini ada yang lagi ada masalah? Kita cerita-cerita dikit. Saya, Pak, saya. Kenapa, Adit? Saya sedang tidak enak badan, Pak. Waduh, kehujanan kah, Adit? Iya, kemarin habis pulang dari biasa rumah teman. Oke, nggak apa-apa. Oke, semoga dipermudah ya urusannya. Semoga kita doakan juga Adit bisa cepat pulih Iya, biar terima bisa kasih, Pak. sehat lagi. Oke, terima kasih. Sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga pada hari ini kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Oke, di sini KM-nya siapa ya? Saya, Pak. Oke, silakan Alif untuk memimpin ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Anton. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Alif ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan dulu ya, nama saya Antoni Akbar. Di sini saya akan bersama kalian ya dalam satu semester ke depan di mata pelajaran desain. Salam kenal semuanya. Oke, lalu di sini sudah pada hadir, sudah pada ceria, sudah pada segar, sudah pada sarapan semuanya? Sudah, Pak. Belum, Oke. Pak. Belum, Adit. Jangan lupa sarapan ya setelah pembelajaran ini. Oke. Oke, kalau misalnya ada yang terkendala koneksi dan apapun itu bisa dikoordinasikan terlebih dahulu ya. Bisa dengan klik raise hand atau apa. Oke. Sebelum mulai mungkin kita akan absensi dulu ya. Absensinya mungkin akan saya berikan di grup WhatsApp ya. Oke, bentar saya kirim dulu. Oke, sudah ada ya di grup WhatsApp? Sudah? Ada, Pak. Oke, silakan absen. Saya tutup sampai 2 menit ya dari sekarang. Silakan, saya tunggu. Oke, ada yang terkendala? Aduh, Safa nggak ada nih. Kalau koneksi kayaknya ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Mungkin saya tutup saja biar mengefektifkan waktu. Ada yang terkendala tidak untuk absensi? Sudah isi semua? Sudah, Pak. Aman. Oke, Safa ini tadi koneksi sudah kembali normal?
Ya Pak, udah Pak. Oke, bagus. Oke, sebelum masuk ke pematerian nih, kalian perlu tahu dulu nih ya, tujuan dari pembelajaran kita ini gitu. Kira-kira ada yang tahu tidak tujuan pembelajaran kita di mata pelajaran desain grafis? Saya Pak, mau jawab Pak. Silakan. Tujuannya supaya bisa membuat desain dengan baik kan Pak? Benar sekali, Safa. Keren. Sekarang kan kita ada di kelas multimedia ya, yang akan mempelajari konsep dan elemen desain grafis dengan harapan dan tujuan agar kalian mampu menyajikan sebuah desain dengan menggunakan berbagai elemen-elemen desain. Seperti itu. Sudah benar. Terima kasih, Safa, atas pendapatnya. Sekarang kita pada mata pelajaran ini memerlukan aplikasi pengolah gambar ya. Maka dari itu kalian bisa install, bisa download aplikasi senyaman kalian karena biasanya beda orang, beda tipe ya untuk penggunaan aplikasi editing seperti ada Illustrator, Figma, ada Photoshop, Corel dan lain-lainnya. Itu disesuaikan saja ya karena sama intinya. Oke, sekarang masuk ke pematerian nih. Kalau dipersiapkan fokus pikiran kalian dalam menyimak dan mencatat materi yang akan saya sampaikan ya pada hari ini. Terus pada hari ini juga saya akan membahas pengertian konsep desain grafis, lalu yang kedua fungsi desain grafis, lalu tujuan pembuatan desain grafis, dan elemen desain grafis. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang sulit memahami, kalian bisa langsung raise hand saja ya, biar tidak menunggu atau apapun itu. Oke, langsung masuk ke materi pertama nih yang akan sampaikan yaitu konsep desain grafis. Sebelum kalian masuk lebih dalam mengenai desain grafis, kalian tuh perlu tahu nih jati diri dari konsep desain grafis tuh seperti apa gitu. Nah, di sini saya sudah membuat PowerPoint ya agar memudahkan pembelajaran. Sudah muncul? Belum, Pak. Belum? Belum ada Pak. Oh iya belum. Bentar, saya lupa. Oke, screen sudah muncul ya? Ada Pak. Oke, terima kasih. Oke, bismillah, di sini desain grafis ya, dengan nama Antoni Akbar. Oke, tujuan pembelajaran tuh di sini yaitu yang pertama memahami konsep desain grafis, yang kedua fungsi desain grafis, yang ketiga tujuan pembuatan desain grafis, dan yang terakhir tuh elemen desain grafis. Nah, anak muda harus bahagia. Oke. Setelah itu kita masuk nih ke materi yang pertama, yaitu desain grafis. Apa itu desain grafis? Nah, jadi desain grafis itu merupakan proses komunikasi ya, yang menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Kita next. Lalu apa itu desain? Nah, desain itu berasal dari bahasa Inggris ya, design, yang berarti rancangan ya atau rencana sebagai kata kerja ya. Sebagai kata kerja, desain itu punya arti yaitu proses membuat objek baru. Sedangkan sebagai kata benda, desain itu digunakan untuk hasil akhir dari sebuah proses yang kreatif. Nah, terus apa sih itu grafis? Nah, grafis adalah cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada banyak orang. Seperti itu. Nah, jadi desain grafis juga ya didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Nah, aplikasi-aplikasi ini tuh dapat meliputi periklanan dan penjualan produk. Selain itu juga ini tuh bisa menciptakan identitas visual untuk institusi, lalu produk dan perusahaan juga.
Nah, setelah itu ada nih menurut pakar ahli desain yang bernama Jessica Halfan. Jadi desain grafis itu merupakan kombinasi kompleks dari kata-kata, gambar, angka, grafik, serta foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus juga, yang berguna juga, dan sesuatu yang mudah diingat. Oke, ini ya contoh dari desain grafisnya seperti ini. Sudah ya, ini simpel-simpelnya gitu. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Oke, Eka raise hand. Kenapa Eka? Ya, mau nanya Pak, berarti desain itu bisa disebut juga atau termasuk juga ke cara berkomunikasi gitu ya Pak? Benar sekali Eka. Oke, jadi desain itu merupakan bagian dari komunikasi visual ya, yang menggunakan tulisan, ruang, gambar. Gitu. Begitu ya Eka. Nice question. Terjawab tidak? Terjawab Pak, makasih Pak. Oke. Gimana nih sejauh ini masih bisa fokus mengikuti pembelajaran? Aman Pak. Oke, tetap fokus teman-teman semua. Setelah pemaparan ini kita akan berlanjut nih ke bahasan selanjutnya, yaitu apa? Fungsi desain grafis. Nah, tapi kira-kira kalian tahu tidak fungsi desain grafis itu apa? Setahu kalian gitu, apa nih? Sebelum saya bahas lebih lanjut. Ada yang mau jawab? Tidak ada? Oke, masih kurang mengerti ya. Oke, di sini kita. Oh, Adit, silakan Adit. Ya Pak, kalau saya tuh tadi nyari-nyari fungsi desain grafis itu untuk promosi Pak. Itu benar salah? Benar sekali, Adit. Promosi itu termasuk salah satu dari fungsi desain grafis ya. Kalian juga tahu mungkin ya di luar sana gitu, di jalanan, di kota dan dimanapun itu desain grafis itu menjadi alat utama ya untuk mempromosikan sebuah produk atau apapun. Nah, terima kasih Adit atas jawabannya ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini nih fungsi desain grafis. Nah, desain grafis itu muncul sebagai perkembangan teknologi ya. Lalu desain grafis itu memiliki fungsi dalam kehidupan kita. Nah, fungsi desain grafis juga sebagai media komunikasi, sebagai media promosi, sebagai apresiasi seni, lalu sebagai media untuk menyalurkan hobi dan mendapatkan penghasilan nih. Bisa dapat duit dari desain grafis juga, teman-teman. Lalu yang terakhir itu menambahkan keindahan. Nah, jadi fungsi desain grafis itu banyak ya. Yang pertama itu kan tadi media komunikasi ya. Yang pertama media komunikasi. Jadi hasil karya dalam membuat desain grafis itu bisa digunakan sebagai media komunikasi ya. Seperti contohnya tuh digunakan membuat banner, slogan, gambar, dan tulisan sebagai informasi. Kira-kira nggak tahu kan bentuk banner dan slogan? Adit pernah lihat? Pernah Pak, yang di pinggir-pinggir jalan itu bukan Pak? Betul sekali. Itu menjadi media promosi komunikasi juga. Oke. Yang selanjutnya sekarang media untuk promosi ini. Fungsi desain grafis adalah untuk promosi. Nah, banyak ya perusahaan yang menggunakan desain grafis untuk mempromosikan produk komersial mereka gitu ya. Mungkin kalian bisa dilihat dari TV, dari video gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga tuh desain grafis bisa menjadi untuk apresiasi seni ya. Oh, sorry. Jadi untuk para desainer grafis tuh tentu ya membutuhkan daya kreativitas dalam membuatnya gitu. Terus untuk mengapresiasi seni juga perlu adanya pemikiran-pemikiran yang lebih ya, karena nggak sembarangan. Oke, terus saat ini juga banyak ya digelar ajang perlombaan desain gitu. Untuk apa sih digelar ajang perlombaan desain itu? Untuk menampilkan para generasi-generasi desain grafis gitu ya. Desain grafis yang modern, yang aktif, yang luar biasa lah pokoknya. Oke, setelah itu kita lanjut nih. Bentar, ada yang belum tersampaikan nih kira-kira.
Oh iya, desain grafis juga digunakan untuk menyalurkan hobi. Tidak hanya itu, membuat desain grafis juga bisa mendapatkan penghasilan ya, yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi dengan desain grafis itu kalian bisa menjual produk desain kalian gitu. Misal kalian membuat poster atau membuat apapun itu gitu sebagai jasa ya untuk misalnya suatu saat kalian sudah jadi pekerja gitu ya, bisa menjadi tukang desainnya dan lain-lain. Karena desain tuh bisa sebagai media refreshing juga ya buat kalian gitu. Sekalian juga bisa mencari pundi-pundi rupiah dari desain tersebut. Seperti itu. Oke. Gimana nih? Seru bukan belajar desain grafis? Coba direspon nih, seru pakai emot atau apa nih? Seru, Pak. Seru. Oke. Ternyata konsep dan fungsi desain grafis itu banyak manfaatnya ya. Tapi kira-kira ada yang tahu tidak nih sebenarnya tujuan pembuatan desain grafis itu apa? Oke, Arifah silakan. Sudah resen nih. Suaranya terdengar nggak, Pak? Kecil, kecil ya? Kurang terdengar. Ini kecil di saya atau di semuanya juga kecil? Tidak, teman-teman. Kecil, Arifah. Kecil, Pak. Oh, Arifah coba di itu benarkan dulu, mungkin headsetnya atau apanya. Sekarang masih kecil nggak, Pak? Masih kecil ya? Masih kecil, kecil. Arifah. Masih. Masih kecil Arifah. Coba tanpa headset mungkin atau tanpa. Sebentar, Pak, di saya nggak ada suaranya. Nah, Nah, sudah tuh, sudah bagus. Ya, izin menjawab ya, Pak. Kalau menurut saya, tadi kan bertanya tentang tujuan pembuatan dari desain grafis itu apa. Nah, kalau menurut saya, tadi juga mengutip dari apa yang kata Eka katakan sebelumnya, kalau misalkan tujuan dari pembuatan desain grafis itu, salah satunya yaitu untuk berkomunikasi dan juga tentunya kalau komunikasi itu pasti ada interaksi. Jadi, interaksinya itu melalui media visual, Pak. Jadi, seperti itu kalau menurut saya, Pak. Oke, luar biasa ya. Sudah, padahal baru awal tapi sudah jawabannya tuh kritis-kritis dan on point gitu. Terima kasih Arifah atas jawabannya. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. oke sama-sama. Oke, kita berlanjut ke next slide. Di sini kita akan bahas tujuan pembuatan desain grafis nih. Nah, jadi tujuan pembuatan desain grafis itu menerangkan bagaimana cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar ya sebagai fasilitas untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan dengan sejelas-jelasnya gitu. Umumnya orang akan lebih mudah ya menerima pesan dalam bentuk visual gambar dibandingkan dalam bentuk teks. Kira-kira setuju nggak nih sama redaksi kata ini nih teman-teman? Coba respon. Setuju, Pak. Yang lainnya nggak setuju dong ini? setuju, Pak. Itu, Pak. Oke. Jadi bentuk visual juga lebih universal ya ditangkap oleh mata manusia untuk berbagai latar belakang yang berbeda gitu. Jadi ya cenderung ketika desain itu mudah untuk kita cerna gitu. Oke, betul. Setelah itu kita sebelum berlanjut nih, masih aman semuanya, masih bisa diikuti? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Aman, Pak. Ayo lanjutkan. Lagi seru sekali nih, Pak. Benar. Desain grafis itu gudangnya bahagia, teman-teman. Karena kalau kita belajar desain grafis tidak bahagia tuh ibarat apa ya? Sayur tanpa garam, kayak hambar. Jadi kita perlu senyum. Jadi pembawaan sama saya santai aja ya, jangan ada yang tegang dan lain-lain. Oke. Oke, bentar. Nah, oke. Di sini kita akan melihat video dulu nih sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke.
Coba kita ini ada suara nggak? Ada tidak? Tidak, Pak. Waduh, bentar. Halo Ada? teman-teman. Ada, Pak. Oke, di sini bisa disimak dulu ya teman-teman. Videonya menarik nih. Halo teman-teman, perkenalkan aku Ponytail. Ponytail kali ini akan membahas tentang elemen dasar di desain grafis. Yang pertama adalah line, shape, color, texture, value, space. Line. Line adalah garis yang akan selalu ada di setiap desain, baik berupa titik-titik yang kemudian membentuk menjadi pola garis, dan lain sebagainya. Ada yang berbentuk garis panjang, pendek, lurus, tipis, putus-putus, melengkung, dan lain-lain. Shape. Shape adalah elemen desain yang paling banyak digunakan setelah garis. Sebenarnya, shape akan terbentuk dari garis-garis yang saling berhubungan satu sama lain dan akhirnya membentuk sebuah pola. Dalam desain minimalis, kamu akan sering menemukan bentuk-bentuk sederhana yang dinamis. Color. Pernahkah kamu melihat sebuah desain poster film lalu ada emosi yang muncul di benakmu? Misalnya, poster film horor, ada rasa takut yang muncul. Entah karena kamu memang sudah tahu kalau itu film horor, atau mungkin karena efek yang kamu terima dari permainan elemen dan prinsip desain yang digunakan si desainer. Berarti dapat kita artikan kalau warna juga termasuk sebagai elemen desain yang paling penting, karena mampu menawarkan visual yang berdampak langsung kepada emosi audiens dalam sekali pandang. Texture. Texture memang jarang digunakan beberapa tahun yang lalu, namun saat ini texture mulai bangkit lagi loh. Elemen yang satu ini bisa dikombinasikan dengan warna yang solid atau transparan. Tinggal bagaimana cara kamu untuk memainkan opacity dan tata letaknya sehingga dapat dimix dengan baik. Value. Value ini juga harus dikemas selaras dengan konsep desain yang diusung agar ada keharmonisan di antara keduanya. Hasilnya, desainmu akan menjadi lebih kuat. Maka dari itu, kamu harus bisa memutuskan konsep apa yang akan kamu terapkan di dalam desain supaya value yang ingin disampaikan akan lebih mudah diterima oleh audiens. Space. Ketersediaan ruang sangat penting di dalam desain. Desain yang ruwet dan sumpek akan membingungkan audiens. Bisa-bisa mereka memilih kabur karena malas melihat desainmu. Maka, sediakan ruang kosong di posisi yang tepat. Kamu bisa menambahkan ruang kosong di sekitar tepi halaman, tepi teks, elemen grafis, menambah paragraf, baris, dan letter spacing. Baik teman-teman, itu tadi adalah 6 elemen dasar di dalam desain grafis. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa! Oke, luar biasa. Tadi juga merupakan contoh ya teman-teman, desain sebagai media edukatif nih. Kira-kira teman-teman enak gak sih memahami materi dalam bentuk video seperti itu? Gimana coba pengen dengar nih pendapatnya nih. Enak, Pak. Menarik. Menarik ya. Mudah Jadi dipahami. mudah dipahami, benar sekali. Terima kasih jawabannya Alif. Nah, mungkin tetap dijaga ya ini antusias teman-temannya, jangan pada jadi lemas atau apa. Ini karena desain itu merupakan apa? Gudangnya ceria. Oke, nah setelah itu kita masuk ke pembahasan yang lebih seru nih. Tadi kan sudah mendengar nih memahami apa itu konsep, fungsi, dan tujuan. Sekarang kita
akan mengenal lebih dalam tentang elemen desain grafis. Nah, jadi elemen desain grafis itu penting sekali ya teman-teman. Maka dikatakan bahwa desain tuh kalau nggak ada elemen desain tuh tidak ada ruh atau jiwanya gitu. Jadi kayak kurang aja kalau desain tanpa elemen-elemennya gitu. Nah, jadi elemen desain itu apa sih? Elemen desain itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam desain gitu. Elemen desain juga menunjang terciptanya sebuah karya yang bukan hanya sekedar menarik nih, tapi secara estetika juga gitu. Terus ini juga berhasil menyampaikan pesan dan informasi lebih efektif kepada audiens atau pembaca atau yang melihat gitu. Ini bentar, keyboard saya. Nah, ini nih isi dari elemen desain. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi elemen desain itu yang pertama ada garis ya. Ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, sekarang kita akan bedah satu-satu. Nah, garis nih. Garis merupakan tanda untuk menghubungkan dua titik. Nah, banyak ya contoh garis yang ada di sekitar kita gitu. Ada yang lurus, berbelok-belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya sama teman-teman di sini. Ada garis yang titik-titik, ada garis lurus berbelok-belok. Oke. Kenapa keyboard saya tidak berfungsi? Oh, ada kendala. Terus sudah, kita lanjut ke ilustrasi nih. Nah, untuk ilustrasi ini tuh merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan dengan titik sederhana sampai dengan kompleks gitu. Ilustrasi juga berfungsi untuk memberikan suasana yang khas, lalu menonjolkan sebuah keistimewaan dan menarik perhatian. Nah, bisa dilihat tuh di atas ini terlihat kan gambar ilustrasi Pak Prabowo bersama Pak Jokowi sedang merebutkan kursi Pilpres gitu nih. Jadi ilustrasi ini dibuat sebagai itu ya politik. Nah, jadi luas nih desain tuh bisa kemana-mana. Oke, kita lanjut ke tipografi. Sebelum lanjut nih, pengen dengar dulu nih suara-suaranya. Barangkali ada yang tidur atau apa? Coba suaranya bisa di ini. Ada Pak. Ada Pak. Oke. Pak, Terus tadi ada suara itu, Pak. apa? Enggak, Pak. Oh iya, maaf ya kalau di sini berisik soalnya rumah saya di pinggir lapang gitu ya. Banyak anak-anak yang sedang bermain gitu. Ya, biarkanlah anak-anak mengekspresikan dirinya gitu. Oke. Oke, kalau sudah pada semangat kita lanjut ke tipografi nih teman-teman. Nah, untuk tipografi sendiri itu merupakan seni ya. Seni dalam merancang, menyusun, memodifikasi huruf gitu. Tipografi itu melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking. Tracking itu jarak antar huruf ya. Lalu kerning, jarak antar dua huruf, dan leading, jarak antar baris. Gitu nih. Nah, ada yang ngechat nih, apa yang ngechat nih? Tidak di pinggir laut ya teman-teman, di sini saya di Kota Bandung. Nah, seperti itu ya tipografi. Jadi ini contohnya nih tipografi itu. Ya, simple tapi kayak banyak apa ya? Karakternya gitu di tipografi itu. Jadi seperti itu. Oke. Kalau masih pada semangat kita lanjut nih. Nah, warna sekarang. Pengertian warna tuh, jadi menurut fisika dulu nih, pengertian warna tuh merupakan kesan ya, yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata. Jadi bisa dibilang, warna tuh terjadi dari pantulan cahaya ya, dari benda yang kemudian ditangkap oleh mata. Gitu. Selain itu, warna merupakan kumpulan dari pigmen-pigmen. Mungkin bisa dilihat ya, banyak warna di sekitar kalian, ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kita nyanyi deh. Oke, setelah itu
sudah nih warna. Nah, dipahami kan? Sekarang gelap terang nih. Gelap terang itu merupakan unsur yang membuat sebuah karya ya semakin tampak nyata. Nah, unsur ini tuh bergantung kepada intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika intensitas cahaya yang kecil akan menjadikan suatu karya tuh tampak gelap gitu. Bisa dilihat tuh dari sini. Kan di sini tuh ada yang warna putih, berarti istilahnya itu tuh intensitas cahayanya tuh banyak gitu ya, besar, jadi cerah. Kalau semakin kecil tuh ya dia akan gelap gitu. Seperti itu. Oke. Sebelumnya aman nih, ada yang mau bertanya atau saya kecepatan? Aman, Pak. Saya menjelaskannya kecepatan tidak, teman-teman? Tidak, Enggak Pak. sih, Pak. Enggak ya? Oke. Selanjutnya nih kita lanjut ke tekstur ya. Tekstur tuh merupakan nilai raba atau lebih mudahnya tuh halus dan kasarnya sebuah permukaan benda gitu. Jadi dalam grafis tuh penggunaan tekstur tuh dapat memberikan visual yang berkarakter gitu. Nah, oke lanjut. Sekarang kita ke ruang. Nah, ruang tuh merupakan unsur seni rupa ya, dari kumpulan dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi itu. Nah, dalam seni rupa tuh dalam seni rupa dua dimensi tuh ruang tuh bersifat semu. Sedangkan dalam seni rupa tiga dimensi ruang bersifat nyata gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Yang kiri itu dua dimensi lah, yang ketiga itu tiga dimensi. Terlihat ya perbedaannya. Mungkin bisa ini salah seorang menjelaskan perbedaannya, coba biar seru nih, biar nggak ngantuk. Interaksi dua arah yuk. Coba, apa saya tunjuk saja ini? Oh, silakan kayaknya nih Olip, boleh Olip. Jelaskan nih kayak apa sih perbedaan dari dua gambar ini? Kalau yang kiri itu ini ya, Pak. Pokoknya yang sebelah kanan tuh 3 dimensi, Pak. Saya pernah buat di apa namanya tuh? Itu, Pak, di itu. Di itu ya, aplikasi komputer ya. Iya, ini saya lupa di Blender, Pak. Oh iya Blender itu. Oh udah belajar Blender Olip? Iya, saya udah jago. Hebat, hebat. Bisa dicontoh ya Olip bisa membuat sebuah karya dari Blender tuh. Kalian kalau lagi gabut tuh bisa dilakukan hal yang seperti Olip tuh, membuat sebuah desain, membuat sebuah hal yang memang positif gitu ya untuk diri kita. Benar ya jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh, sudah, terima kasih. Bentar. Oke, materi itu sudah tersampaikan semua ya. Maka dari itu ada yang ingin ditanyakan tidak nih? Paling Ada saya yang mau nanya, Pak. silakan. Kalau zaman sekarang tuh lagi maraknya tuh pakai yang 3 dimensi ya, Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Benar, penggunaan desain tiga dimensi itu seiring ya. Maksudnya dia tuh berbarengan lah dengan perkembangan zaman gitu. Karena mungkin zaman dahulu tuh kenapa sih masih banyak desain dua dimensi karena alat dan teknologinya belum ada gitu. Sekarang tuh sudah banyak aplikasi-aplikasi atau alat apapun itu yang bisa menciptakan sebuah desain yang menampilkan gambar atau karya berupa tiga dimensi gitu ya. Tadi mungkin contohnya Blender, terus apalagi ya mungkin SketchUp gitu ya, membuat furnitur dari furnitur rumah dan lain-lain gitu SketchUp seperti itu. Terjawab tidak Alif? Terjawab, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan gitu?
Kalau saya belum ada, Pak. Belum ada. Adit gimana Adit? Aman, Pak. Aman. Oke. Walaupun lagi sakit, Adit tetap harus fokus ya Adit ya. Iya, Karena Pak. desain itu apa Adit? Desain itu apa? Gudangnya apa? Gudangnya keceriaan. Arifah gimana Arifah? Aman? Aman, Pak. Oke, Safa gimana Safa? Tidak ada koneksi, kendala koneksi. Ya, Pak, di sini lagi hujan, tapi aman Waduh. kok, Pak. Aman. Iya. Eka gimana Eka? Aduh. Ini terdengar tidak ini suara anak-anak main bola? Kedengaran, Pak, tapi kecil sekarang. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ya. Aduh. Iya. Aman kok, Pak, aman. Aman. Oke. Oke. Di mute ya saya tadi ya? Aduh. Oke, jadi KPD di sini kalian ada soal ya. Nah, ini soalnya mungkin mudah-mudah mungkin kalian bisa dikerjakan ya secara individu, namun kalian bisa diskusi nih, bisa diskusi bersama teman-teman gimana jawabnya dan lain-lain gitu. Biar pembelajaran tuh efektif dan ceria. Karena desain itu apa? Kata Adit? Gudangnya keceriaan. Benar sekali. Oke. Sudah pada siap ini mengerjakan soal KPD? Siapa? Udah nggak sabar. Oke. Mantap Adit, murid-murid cemerlang. Oke, sebelum itu mungkin eh, sebelum mengerjakan soal KPD, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak, perihal waktu pengumpulannya dan teknis pengerjaannya seperti apa ya, Pak? Oke, saya kelupaan. Mungkin menambahkan di situ ya, di ininya nggak ada ya? Oke, nggak ada, benar. Jadi pengerjaannya tuh nanti tuh dilakukan selama kurang lebih 30 menit ya. Nanti menyesuaikan lah, kalau memang pada sudah selesai ya sudah, kalau belum ya nanti kita sesuaikan waktunya. Setelah itu teknis pengerjaannya dilakukan dengan diskusi ya bersama teman. Ingat tapi jangan sampai membebankan satu pekerjaan ke satu teman ya. Jangan sampai ada yang cuma menyalin juga nih. Itu budaya buruk ya, jangan dilakukan. Kayak terjawab tidak? Iya, Pak, sudah terjawab. Terima Oh. kasih. Aduh, bentar. Oke, kalau sudah ini saya kirimkan dulu ya soal LKPD-nya. Sudah ada tidak soalnya di grup WhatsApp? Sudah, Pak. Oke. Mungkin bisa langsung dikerjakan saja oleh teman-teman, mungkin sama Olive sebagai ketua kelas bisa dipimpin ya teman-temannya gitu untuk jalannya diskusi yang efektif dan menyenangkan. Oke. Mungkin bisa langsung ya. Oke, saya mungkin akan memantau gitu ya. Memantau kinerja kalian. Silakan mengerjakan, selamat menikmati ya. Ya. Ayo teman-teman kita kerjain. Kerjainnya mau gimana? Kita kerjain. Oke, Ada yang bisa share screen dulu nggak? bisa. Ya, boleh Kak. Pakai Google Docs. Ya. Bentar ya. Coba dulu ya. Ada nggak share screen-nya? Ada. Ini ya soalnya. Ya. Bikin dulu Google Docs-nya lah ya. Jangan lupa bahagia teman-teman. Wow. Bentar.
Mana kok lama ya? Coba itu bisa diakses nggak? Bisa. Terus ini mau diundi atau gimana? Tadi ada berapa soal sih? Coba kita copy dulu lah Diundi ya. aja kayaknya ya Kak, biar adil. Diundi aja. Iya. Ada 6 soal ya. Kita undi lah ya. Apa namanya? Random. Bukan. Sabar ya lama. Ini aduh. Oh, berarti ada 2 soal, 1 orang 2 soal gitu. Ada yang 1 orang 2 soal. Iya gak sih? Kita kan berlima ya? Berempat. Berlima. Iya berlima. Iya berlima. Berarti ada 1 orang yang 2 soal ya? Ini buat nomor 1 dulu lah ya. Boleh. Ini buat nomor 2. Nah, siapa lagi? Berarti yang 2 apa ya? Nomor 3. Nah, udah. Olit nomor 5, Olit. Aku nomor 5 aja ya Kak. Ya, ada nomor 6. Tadi ada yang nulis nggak? Itunya, urutannya. 1, 2, Safa. 3, aku. Nah, Arifan nulis tuh. Nah, ini ya. Nah, udah tinggal kerjain deh. Tujuan pembuatan suatu desain grafis. Pengertian mah boleh sama meren ya sama PPT yang Bapak. Iya aja. Ini juga yang Tadi- tujuan. Tapi Yang Bapak tuh tujuan bilang nggak ya, boleh apa namanya? Ngasih sumber rujukan nggak sih Bapak tuh? Enggak. Enggak nggak sih? coba tanya dulu deh ke Bapak. Apakah ada Bapaknya? Pak, Ya, kenapa teman-teman semuanya? Buat sumber rujukannya itu buku apa ya, Pak? atau buku yang waktu itu Bapak berikan ya, Pak? Itu Ya. juga boleh. Ya, jadi itu pakai semuanya yang saya tulis di pad itu ada di e-book ya, e-book yang sudah saya kirimkan waktu itu. Oh iya, Pak. Di situ semua. Aja, dari Ya. situ juga nggak apa-apa berarti, Pak? Boleh, boleh. Oh ya, makasih, Pak. Silakan, silakan. Semangat ya. Itu siapa yang buat Bismillahirrahmanirrahim? Saya, Pak. Oke, nanti kirim nomor HP ya. Ya, Pak. Siap.
tujuan pembuatan suatu desain grafis. Ini jawabnya di bawahnya aja lah. Di sini nih kayak gini jawaban. Ya nggak sih? Aku pause screen dulu deh. Tujuan pembuatan suatu desain grafis. Tadi tuh tujuan pembuatan suatu desain grafis adalah untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar sebagai fasilitas sebuah Adit, Iya, kenapa Kak? tadi tuh yang waktu ngobrol, yang waktu pas Bapak jelasin materi itu apa sih yang promosi-promosi itu masuk ke tujuan pembuatan suatu desain nggak sih? Itu ya kayaknya tujuan. Iya ya, masuk ya. Tambahin aja juga kali ya. Iya, Soalnya- tadi ada. Nanti dibahas kan ya ini sama Bapak kali ya. Kalau salah juga nanti dikasih tahu. Tapi kita mau bahas dulu juga boleh sebelum nanti didiskusiin. Nah, dah nomor 3 dah. Udah pada beres belum, guys? Oh, tahu kalau Nomor tujuan 5 juga udah sangat mudah sekali, teman-teman. ada yang media promosi masuknya ke sini tahu ke fungsi. Oh, fungsi ya? Oh iya. Berarti nggak usah dimasukin. Tahu. Sampai sini berarti betul. Udah semua? Iya. Udah. Guys, nomor 4 itu pengertiannya aja kan? Gak usah sama contohnya. Ya kayaknya. Tapi iya deh kayaknya cukup pengertiannya juga. Soalnya kalau itu yang soal nomor 5 itu sebutkan doang. Apa dijelasin lagi? Iya. Gak usah kan? Gak usah kayaknya cukup deh disebutin dong. Oke. Bahas dulu kali ya, teman-teman. Nanti daripada ditanya sama Pak Anton. Iya benar-benar. Iya, boleh. Walaupun dia ceria dan baik, tapi kita harus bisa menjelaskan. Iya betul. Iya. Ini nomor 1 tadi Safa ya? Iya. Yang nomor 1 mah kan nanyanya pengertian desain grafis, itu mah gampang lah ya. Ada di buku yang dari Bapak, terus ada di PowerPoint juga udah dijelasin. Iya betul-betul. Jawabannya tuh ini, desain grafis merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Terus, ya nomor 1 ada yang mau nambahin dulu nggak? Ini tuh itu nggak sih kayak yang waktu tadi di awal aku yang ngomong yang Pak berarti desain grafis itu bisa jadi komunikasi, bisa jadi tempat komunikasi juga, iya nggak sih? Iya. Iya benar.
Ya berarti bener deh kayaknya. Hmm, Oke. Terus yang kedua tuh aku juga kan katanya sebutkan fungsi desain grafis. Fungsinya tuh ada sebagai media komunikasi. Kan kayak misalnya, kasih ya Kak, Ya. Nah, gini kali ya. pertama tuh sebagai media komunikasi kan kalau kayak apa ya, misalnya kayak Wah, apanya ini kayaknya deh. Koneksi ya. lalu lintas itu kan sebagai Koneksi. media komunikasi juga ya, kan nggak mungkin Gua nggak kayak, nangkep. oh iya, sekarang jelas. Jelas. Tadi sempat itu lagi, terus jadi Oh lagi. iya, Ya. kan yang pertama tuh media komunikasi, kan nggak mungkin ya kalau misalnya di jalanan tuh ada dilarang berhenti gitu pakai tulisan dilarang berhenti, jadi pakainya tuh yang bulat terus ada coret gitu Iya, kan. betul. Nah itu tuh media komunikasi supaya biar lebih apa ya, biar lebih gampang juga gini orang lihatnya, kan nggak harus kayak baca dulu sekilas langsung tahu gitu, oh berarti dilarang berhenti. Terus yang Iya. kedua tuh media promosi. Kalau media promosi itu kayak misalnya kita mau ngeiklanin restoran atau suatu produk atau apapun itu kan pasti kayak ada poster atau apalah gitu ya, mau kegiatan apalah pokoknya segala macam bentuk hal yang kayak mau diiklankan itu kan pasti ada media promosinya kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada apresiasi seni kayak kayak apa ya, ya seni aja gitu apresiasi, jadi kita bikin suatu karya kayak gitu. Terus ada menyalurkan hobi, ini juga kan kayak seni itu kan dari kata Pak Anton tuh gudangnya bahagia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita eh, jenuh kuliah itu bisa menyalurkan hobi itu melalui seni, salah satunya Iya. desain grafis. Seperti itu. Kemudian yang kelima tuh ada mendapatkan penghasilan. Kan sekarang tuh banyak ya orang yang butuh jasa Kayak desain grafis gitu ya. kayak Olive kan freelancer ya, desain tuh keren. Ih, Ya. Olive. Terus jadi bisa dapat penghasilan dari situ juga gitu. Terus yang keenam tuh ada menambah keindahan. Pastilah ini Maya, maksudnya nggak mungkin di dunia Estetika itu gitu hanya ya. nggak mungkin di dunia tuh hanya hitam putih aja gitu, pasti ada Ya, berbagai warna, bentuk, elemen dan lain-lain gitu. harus berwarna Iya, kan dan harus tetap bahagia. cowok. Betul. Udah ya? Udah. Oke. Paling nanti kalau ditanyain jelasin kayak tadi lagi aja, Sang. Iya guys sih? Iya. Ya, ini nomor 3 ini ya. Ini tujuan pembuatan suatu desain grafis. Nah, ini kan kayak yang tadi tuh Bapak jelasin waktu PPT, tujuannya tuh kan buat berkomunikasi dan berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar sebagai fasilitas untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan dengan sejelas-jelasnya. Nah, tadi sempat terkecoh sama yang bisa jadi untuk tujuannya tuh sebagai promosi, tapi kan itu ternyata maksudnya ke fungsi ya. Terus tadi ya udah betul deh. Jadi kayaknya ini sih. Kira-kira benar kali ya? Benar nggak sih? Iya sih. Bener sih, tapi kalaupun salah juga pasti sama Pak Anton dikoreksi nggak sih, teman-teman? Iya ya. Bapak baik Iya. inilah ya. Ya, lanjut nomor 4 lah. 4 siapa 4? Oh iya, Arifah ya. Suaranya kecil. Coba ngomong lagi. Cek. Ada gak suaranya? Ada. Nah, sorry ya, kayaknya ini mikrofon aku trouble. Iya, Ya. nggak apa-apa. Oke. Jadi yang nomor 4 itu kan setelah dijelasin fungsi kan ada elemen desain itu. Nah, kalau menurut aku ya karena hanya disebutkan pengertiannya, ya elemen desain itu adalah suatu hal yang penting di dalam desain grafis karena merupakan alat untuk mengkomunikasikan pesan yang ada di desain itu. Jadi kalau misalnya kan di bawah juga kan disuruh jelasin komponennya, mungkin nanti itu buat tambahan gitu. Itu sih. Oke. Keren. Dah ya, betul. Dari tadi merasa betul terus ya. Lanjut 5, Lip. Oke, kalau nomor 5 sih gampang ya, sama kayak yang tadi dijelasin Pak Anton yang ada di PowerPoint-nya.
Kalau komponen elemen desain grafis itu ada garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap, terang, tekstur, dan ruang. Untuk kan cuma disebutkan aja ya, jadi nggak aku jelasin sih. Ya udah cukup lah ya. Ya, Ya, jika ada yang mudah, tidak perlu mengambil yang sulit. Ini terakhir siapa sih? Adit ya? Aku Dit ini apaan? Dit tipe mana akan. Iya, jadi nomor 6 itu kan ditunjukin satu gambar yang merupakan komponen dari elemen desain grafis. Udah disebutin juga sama Olip tadi. Ini tuh adalah elemen ini apa gelap terang. Jadi elemen ini tuh adalah elemen yang menampilkan unsur gelap dan terang yang dapat membuat karya semakin tampak nyata. Jadi si unsur ini tuh bergantung pada intensitas cahaya. Kayak apa yang tadi dikatakan oleh Pak Anton gitu. Jadi semakin besar intensitas cahayanya maka akan semakin terang dan sebaliknya intensitas cahaya yang kecil akan menjadikan suatu karya tampak lebih gelap. Oh, oke. Udah semua? Udah sih aku. Yang lain ya tahu. Ini Pak Anton waktunya berapa itu lagi? Halo. Sudah ini. Sudah, Pak. Waktunya tersisa 5 menit lagi nih. Coba dimaksimalkan lagi. Barangkali ada yang salah atau apa. Oke, Pak. Kenapa si Timur Arifah itu kenapa? Kok off cam? Itu Pak, tadi ada gangguan itu deh Pak, jaringan kayaknya. Iya. Mungkin nanti ke depannya Siti harap koordinasi dulu ya ke saya karena biar ini juga ini peringatan aja buat Arifah ya. Bapak. Ya, kenapa? Bapak kenapa off cam? Oh, lupa dimenyalakan. Aduh, maaf. Nah, tadi soalnya lagi itu ada panggilan dari guru. Adit ya. Bapak, anak-anak tuh biasanya banyak bertanya gitu, Bapak. Ya, Pak, saya hotspot dahulu ya, wifi-nya trouble. Iya, nggak apa-apa. Atau sudah ini sudah? Ini Saf atau enggak yang ini tadi yang kan kamu jelasin panjang tuh. Apa mau dijelasin aja Saf? Gimana tuh? Oke, aku tambahin dulu ya. Iya, tambahin dulu kan tadi kata Pak Anton masih ada 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu sholat. Maaf, 5 menit lagi. Oke. Nah, tambahin aja apa di sini? Iya. Iya. Mau kamu aja gak yang share screen? Boleh, ntar ya. Oke, aku stop share ya. Oke. Dah. Adit, perhatiin Adit. Iya, ini aku lagi merhatiin. Olip kayaknya main HP mulu. Olip dari tadi lihatnya ke bawah. Enggak, aku menggunakan 2 device Adit. Kamu ini sudah. Oh iya. Orang Mohon maaf. Adit, Olip tadi bilang lagi baca buku yang dari Pak Anton di HP Olip ya. Iya, aku tadi ke WC dulu. Maaf. Pintar. Anjay. Adit Tadi tidak boleh seperti itu. ngomong apa, Adit? Itu tadi siapa tipe lintas jadi lintas. Ya, peringatan ya. Mungkin kalian ngerasa kalau saya tuh senang bahagia, tapi mungkin bisa dijaga dalam etika dan bahasanya ya. Mohon. Bapak. Ya, Pak. Mohon maaf. Absen 1, Pak.
Saf, aku bantuin ya, Saf. Oh iya, boleh Eka. Halo, suara saya terdengar nggak? Dengar. Wow, ini berapa menit lagi ya? Ada Pak Anton ya, maaf Pak. Pak, ini pekerjaan LKPD-nya berapa menit lagi ya Pak? Lagi 2 menit lagi. Silakan dimaksimalkan ya waktunya teman-teman. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Udah ya, Saf, yang itu, Saf. Ini satu lagi. Bentar. Yang apresiasi seni ya? Iya, Apresiasi seni apa ya? Untuk mengapresiasi seni. coba kita searching aja weh. Oh iya bisa. Atau enggak sebagai bentuk rasa menghormati, menghargai suatu karya seni nggak sih? Bisa. Ya, betul. Suatu karya seni gitu kan. Dah? Alhamdulillah. Pak Anton mau nanya, Pak, kalau LKPD-nya dikumpulin nggak ya, Pak, nanti? Ya, dikumpulkan. Nanti di akhir pembelajaran saya akan berikan link pengumpulannya ya. Oh, terima kasih, Pak. Berarti ini kita salin dulu ke masing-masing kali ya, 1 menit lagi. Kayaknya tadi kan terakhir 2 menit lagi. Ya, boleh, boleh. Bikin file Word masing-masing, nanti info kopas aja. Jangan lupa di PDF-in, guys, kata Iya. Pak Anton. Oke. Ini aku stop share aja kali ya, udah mau habis juga waktunya. Oke, Saf. Makasih, Sapa. Oke, makasih juga. Oke, sudah mungkin ya. Udah ini nanti tinggal itu saja kalian masukkan ke file masing-masing. Kalau sudah, mungkin ini ada kesulitan atau tidak teman-teman? Mudah, Pak. Aman, Pak. Alhamdulillah. Mudah ya, mudah sekali. Karena desain itu merupakan apa? Bidangnya Bidang bahagia, Kak. kecerdasan. Benar sekali. Perlu diingat terus ya itu.
Oke, selanjutnya kita akan sedikit mendiskusikan nih terkait jawaban-jawaban kalian. Oke, mungkin di sini ada yang bisa bantu dulu share screen. Kita bahas bersama nih. Ya boleh saya Pak. Silakan, silakan, silakan. Ya Pak bentar ya isi screen. Udah ada Oke. belum Pak? Ya, silakan presentasikan ya per soal. Nanti akan saya bahas. Iya Pak. Yang nomor 1 ini apa soalnya? Sebutkan pengertian desain grafis. Nah, ini tuh jawabannya dari buku yang Bapak kasih, dari yang waktu itu yang minggu kemarin. Terus saya kombinasikan juga sama PowerPoint yang tadi Bapak jelaskan. Jadi jawabannya itu desain grafis merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Mungkin segitu Pak. Kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Oke, mungkin sudah cukup ya karena sudah memuat poin-poin penting nih dari pengertian itu elemen visual, tipografi, fotografi, ilustrasi, dan lain-lain. Terima kasih jawabannya sangat on point. Saya berikan nilai Anda 100. Selamat ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Ya Pak, selanjutnya nomor 2. Itu tuh soalnya kan sebutkan fungsi desain grafis. Nah, jawabannya itu desain grafis berfungsi sebagai media komunikasi. Nah, maksudnya itu apa sih gitu kan? Contohnya itu ada misalnya kayak rambu lalu lintas yang hanya menampilkan logo yang lebih mudah dan cepat ditangkap oleh indera penglihatan manusia gitu Pak. Kan kayak misalnya ada rambu lalu lintas di jalan gitu ya Pak, kayak dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang apa sih? Pokoknya yang kayak gitu-gitu lah Pak ya, yang cuman logo-logo doang. Kan kalau misalnya dibandingin gitu kayak cuman logo sama tulisan dilarang berhenti gitu kan pasti yang lebih mudah ditangkap sama mata manusia tuh yang kayak cuman logo doang gitu. Karena ya simple aja gitu Pak. Terus media promosi. Kalau misalnya media promosi itu maksudnya kayak contohnya tuh poster, spanduk, terus iklan di kayak sosial media yang kayak postingan Instagram dan lain-lain itu yang bertujuan untuk mempromosikan sesuatu. Jadi kan sekarang udah zaman digital gitu ya Pak. Terus udah zamannya serba desain gitu. Jadi nggak mungkin kita iklan, misalnya iklan restoran tuh kayak pakai badut nyebarin brosur kan itu kayak udah nggak zaman gitu ya Pak. Jadi dibuatlah kayak misalnya poster, spanduk atau mungkin yang lebih modern tuh kayak iklan di sosial media gitu. Terus ada apresiasi seni. Nah, kalau ini tuh kayak menghormati dan menghargai suatu karya seni. Terus ada menyalurkan hobi. Ini tuh kayak sebagai sarana untuk mengisi waktu luang dan mengasah kemampuan karena desain grafis dapat membuat orang lain bahagia gitu yang kata Pak Anton tadi kan. Jadi kalau misalnya kita jenuh belajar aljabar linear matriks atau jaringan komputer itu tuh kayak ada ada waktu senggang tuh kita bisa isi dengan mengerjakan atau dengan ya apalah gitu mengerjakan desain grafis kayak gitulah pokoknya. Terus ada mendapatkan penghasilan gitu, contohnya dengan menjadi freelancer desain kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu, kayak, cuman kerja sampingan gitu, misalnya bikin postingan Instagram atau apapun tuh lumayan gitu buat beli buat beli pulsa, kuota gitulah, Pak. Terus ada menambah keindahan, nah terus maksudnya tuh dapat dikatakan juga menambah estetika suatu objek supaya lebih enak dilihat gitu kan, kalau misalnya suatu objek tuh kayak nggak ada warna gitu, hitam putih aja, terus nggak ada bentuk gitu, kayak cuman kotak bulat gitu kan kayak nggak menarik gitu ya, Pak. Kalau misalnya kita tambah suatu desain gitu, pasti jadi lebih menarik gitu sih. Paling gitu sih, Pak, jawaban nomor 2, mohon kalau salah dikoreksi ya, Pak. Luar biasa. Saya berikan dulu tepuk tangannya. Keren. Ini siapa tuh berpotensi nih, berpotensi. Saya harap pertahankan ya. Ada ini, ada suara itu ya. Ada pembangunan di sebelah rumah, mohon maaf. Oke. Iya, Pak. Selamat ya Safa, nanti ya
Lumayan bagus, bagus, bagus. Lanjut. Nomor 3 ya, Pak. Nomor 3, ini tadi saya dapat undian nomor 3, Pak. Itu kan pertanyaannya sebutkan tujuan pembuatan suatu desain grafis. Nah, ini tuh kan tadi kayak yang Pak Anton jelasin gitu waktu di PPT. Nah, jadi tujuan pembuatan suatu desain grafis itu ya untuk berkomunikasi dan untuk berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar sebagai fasilitas untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan dengan sejelas-jelasnya. Mungkin jadi yang menjadi garis bawah itu adalah untuk berkomunikasi dan berinteraksi gitu kan. Cuman karena ini desain grafis, jadi dia melalui media visual. Mungkin gitu Pak, untuk menyampaikan informasi. Terima kasih Pak. Luar biasa ya Kak, on point sekali. Berikan tepuk tangan. Selamat ya. Terima kasih jawabannya benar-benar. Kita lanjut ke nomor 4. Silakan. Iya Pak, izin menjawab nomor 4. Jadi di nomor 4 itu kan soalnya sebutkan pengertian dari elemen desain grafis. Nah sebenarnya elemen desain grafis itu kan ada beragam macamnya, itu dijawab di soal nomor 5. Nah elemen desain grafis itu merupakan suatu hal yang penting dalam desain grafis karena salah satunya adalah sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan dari apa yang kita buat dalam desain tersebut. Nah, kalau misalkan kita menggunakan elemen desain grafis ini dalam suatu desain, maka akan membentuk suatu yang namanya prinsip desain, kayak misalnya ada keseimbangan, terus kesatuan dari desainnya itu. Jadi, kayak elemen desain grafis itu layaknya sebuah tonggak yang akan menopang agar tetap kukuh gitu, Pak. Jadi, elemen dasar merupakan sebuah elemen dasar dari desain juga. Yang seperti halnya membangun sesuatu, kita nggak bisa gitu langsung ke atas, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Ya, jadi gitulah kalau elemen desain grafis itu dalam sebuah desain. Mungkin seperti itu Kak jawabannya. Luar biasa, beri tepuk tangan. Benar ya, ini Arifah pakai istilah-istilah luar biasa nih, anak-anak indie kayaknya nih. Ya, lanjut nomor 5. Baik, nomor 5 itu kebagian yang saya ya Pak, sangat mudah sekali soalnya. Sebutkan komponen elemen desain grafis, seperti yang tadi udah dijelasin ya, jadi saya cuma nyebutin aja karena di sini masa pada nggak tahu gitu kan. Ada garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap, terang, tekstur, dan ruang. Seperti itu Pak. Luar biasa, mudah, on point, dan luar biasa. Terima kasih Alif atas jawabannya. Lanjutnya yang terakhir siapa? Ya Pak. Silakan Adit. Ya, ini nomor 6. Jadi di nomor 6 tuh ini ada gambar, terus disuruh nentuin itu tuh komponen elemen desain grafis yang mana. Kalau udah jelas ya di sini udah kelihatan juga ini tuh elemen gelap terang gitu. Elemen ini tuh adalah elemen yang menampilkan unsur gelap terang yang dapat membuat karya semakin tampak nyata gitu. Unsur ini tuh bergantung pada intensitas cahaya. Jadi semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang gitu. Dan sebaliknya gitu. Jika semakin kecil intensitas cahayanya, maka akan tampak lebih gelap. Gitu Pak. Luar biasa sekali semuanya, jawabannya luar biasa, tepat, akurat, on point, dan lengkap. Terima kasih, saya bangga. Saya bangga menjadi pengajar kalian ya. Oke, nanti tinggal kalian upload ya kalau yang akan saya berikan. Oke, sekarang mungkin ada refleksi diri gitu ya, sebagai hadiah dari saya gitu, sebuah permainan unik nih, karena desain tuh semuanya. Gak ada yang ngejawab, desain itu apa? Gudang keceriaan. Mantap. Oke, saya ada game nih. Gamenya menggunakan platform Kahoot. Oke. Kita buat klik. Saya izinkan. Silakan join menggunakan apapun itu dengan pin seperti ini ya. Pak, masuk Kahoot-nya lewat apa ya Pak? Bebas, disesuaikan saja. Oke. Pakai iPad boleh Pak? Bisa iOS, Silakan. Adit nih kayaknya keluarga orang kaya. Adit keren, memang selalu keren Adit.
Silakan. Dipercepat teman-teman. Ke Kyowo. Kyowo tuh apa ya, Kak? Kak fans BTS kayaknya. Oh, emang Kyowo itu BTS ya, Pak? Oh, bukan ya? Kirain personil bandnya Kyowo namanya. Bukan. Emang caranya gimana ya? Apa? Itu login ke www.kahoot.id. Harus login dulu ya? Enggak kok. Tidak, langsung masukin langsung PIN-nya saja. Tolong temannya dibantu ya. Katanya pakai iPad kok join Kahoot nggak bisa. Adit, salty banget. Adit gak boleh kayak gitu. Nggak lucu ya, Adit. Aku nggak suka digituin. Nggak semua orang kuat. Sabar ya, Olive. Oh iya. Tinggal masukin PIN-nya ya. Ya, siapa bisa siapa? Nah, kan, dipercepat. Rodrigo, siapa Rodrigo? Siapa Rodrigo? Oh, Lev. Oh, Iya. Rodrigo. Iya. Namanya bagus. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Start. Desain grafis bersama Mr. Anton. Selamat menikmati teman-teman. Aduh, kenapa ada yang salah ini? Aduh, yang jawab merah siapa nih? Aduh. Oke, lanjut. Oh, salah. Gak apa-apa. Desain grafis itu godanya keceriaan. Lanjut. Ada, siapa tuh yang biru? Siapa yang biru? Waduh. Saya Pak salah pencet. Waduh, mungkin ya udah nggak apa-apa. Pak, belum sempat pencet loh, Pak. Pak kenapa ya di saya mah cuman ada segitiga belah ketupat bulat sama kotaknya aja Pak? Nggak ada tulisannya Pak. Waduh, Memang kenapa begitu, itu? Kak. Memang begitu. Iya, kalau Oh, emang kayak gitu. iya. Memang begitu, kamu tinggal pilih. Hah? Kamu makanya lihat jawabannya di layarnya Pak Anton. Iya, di layar saya. Oke, sudah siap. Aduh Pak, saya nggak tahu dari awal. Aduh, Udah, Pak. Lanjut, Pak. semuanya mungkin agak dibimbing ya Safa ini. Adit Karya, aduh Eka Safa masih 0. Saya Tadi nggak sempat prihatin klik, malah. Pak. Aduh. Nggak apa-apa. Maaf Pak, saya orang primitif jadi nggak tahu. Ya, desain grafis adalah gunanya keceriaan. Oh, banyak yang terkecoh. Karakter, lebih berkarakter. Karakter tuh muncul karena apa? Tekstur dari bahannya gitu. Percuma kalau warnanya menarik, tapi kalau nggak ada tekstur tuh nggak akan berkarakter gitu. Oke, lanjut. Kalian pada nggak tahu sih, Pak Iya. Mungkin koneksi tadi tidak memperhatikan mungkin ya. Aku bener kok, Husnuzon Olive. saja, husnuzon. Safa mungkin lebih di ini ya. Fokus, harus Iya, fokus Pak. sama. Mm-mm. Fokus. Astagfirullah, siapa yang klik merah? Saya salah ngelik, Pak. Maaf. Buru-buru. Gak apa-apa. Koneksi tadi kayaknya kamu banyak terkendala koneksi.
Lanjut. Wow, Safa menyusul Arifah. Lanjut. Pak, ini ada remedialnya nggak ya, Pak? Tidak. Ini nggak akan berpengaruh sama nilai rapot Anda. Tenang. Anda nikmati musiknya nih, enak. Waduh, banyak yang terkecoh lagi. Aduh, apakah ini memang pelajarannya sulit atau gimana ya ini? Salah klik lagi, Pak. Nggak apa-apa. Coba pakai mouse mungkin biar lebih akurat. Nih, mudah nih. True or false. Oh, salah klik lagi ya teman-teman. Alhamdulillah, saya bangga banget. Lihat, jawabannya benar semua. Lanjut. Alhamdulillah, selamat ya kalian pada benar semua. Lanjut. Adit keren, nomor 1. Alhamdulillah benar semua. Mudah-mudah nih sama akhir. Terakhir. Luar biasa. Semuanya berikan tepuk tangan yang semeriah-meriah mungkin. Oke, endgame. Podium. Selamat Eka Kiowo. Selamat untuk Rodrigo. Selamat juga untuk semuanya. Adit keren. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Gimana, seru tidak? Seru sekali ya, bukan? Seru, Pak. Seru, Pak, brainstorming. Seru sekali, bukan? Inilah namanya desain grafis. Tadi juga merupakan kamu tuh memadukan desain dengan teknologi. Jadi belajar kalian juga seru, oke? Kita lanjut nih. Agenda selanjutnya tuh saya pingin dari salah satu orang untuk menyimpulkan nih pembelajaran hari ini tuh gimana nih? Siapa nih? Boleh Pak, saya aja. Boleh. Jadi untuk desain grafis itu perlu adanya penggunaan yang sistematis ya. Pertama kita harus lebih paham terlebih dahulu mengenai esensi dari konsep desain grafis itu sendiri. Kita juga perlu memahami apa fungsi dan tujuan dari desain grafis ini. Selain itu kita perlu tahu dan paham tentang elemen desain grafis. Itu semua merupakan ilmu yang mendukung agar hasil dari proses desain kita memiliki nilai esensi dan bermakna. Kayak gitu mungkin Pak. Luar biasa. Ini gimana, kalian setuju dengan simpulan dari Adit? Coba berikan Setuju, suara Pak. terbaik kalian. Setuju, Pak. Oke, kalau tetap fokus ya. Sorry, kepencet. Oke, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini, membahas banyak pengertian ya dari konsep desain grafis, fungsi desain grafis, lalu tujuan pembuatan desain grafis, dan yang terakhir itu tadi elemen desain grafis. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip desain grafis ya. Jadi mohon untuk membaca e-book yang sudah saya kirimkan, mungkin bikin dulu catatan kecil atau ya baca-baca dulu lah biar nanti pembelajarannya berjalan dengan efektif dan diskusi aktif gitu. Oke, setelah itu mungkin saya akan memberikan sebuah penugasan buat kalian ya.
Kan kalian tadi sudah disuruh untuk menginstal aplikasi mengolah gambar nih, Adobe Illustrator, Photoshop, atau Figma atau Corel gitu. Nah, setelah kalian install tuh, kalian bisa untuk membuat sebuah desain gitu. Membuat sebuah desain yang mengandung atau isinya tuh ada dari elemen-elemen desain sesuai dengan konsep desain grafis, lalu fungsi desain grafisnya, lalu tujuannya juga harus disesuaikan gitu. Untuk tema kali ini, untuk penugasannya bebas ya, kalian mau membuat apapun, asalkan sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Gimana nih, ada yang mau ditanyakan? Silakan Eka, silakan. Oh, berarti itu nanti dikumpulinnya tuh bentuk yang udah jadinya apa bentuk apa ya format dari aplikasinya gitu, Pak. Terus nanti itu dikumpulinnya kemana ya, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi itu tuh kalian ya edit, nanti hasilnya tuh berupa hasil jadi ya. Formatnya boleh JPG atau PNG gitu kan. Setelah itu, tadi apa lagi pertanyaannya? Maaf lupa. Dikumpulinnya kemana, Pak? Oh ya, dikumpulinnya nanti ya. Ini durasi pengerjaannya juga selama 1 minggu, jadi dikumpulinnya H-1 deh, H-1 sebelum pelajaran ini gitu, minggu depan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, tanya-tanya. Kelasnya hampir 5 menit lagi nih, mau beres 5 menit lagi, hampir jam pulang. Silakan, silakan. Apa izin bertanya? Silakan. Kayaknya saya tadi sedikit terkendala jaringan untuk pengumpulan LKPD itu sampai jam berapa ya Pak? Terus linknya ada di mana? Nanti LKPD itu saya berikan linknya ketika Zoom ini saya end gitu. Ketika end nanti saya akan langsung kirimkan link pengumpulan LKPD di grup WhatsApp. Arifah sudah join grup WhatsApp kan? Sudah Pak. Sudah. Bagus. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya siapa? Ada? Oh, Eka lagi. Silakan Eka, silakan. Pak, buat yang LKPD tadi, Pak, misalnya ada yang mau dibenerin gitu, Pak, atau ada yang ditambahin, itu masih boleh kan, Pak, berarti? Boleh. Lengkapkan. Kalau misalnya makin lengkap tuh nanti ada penambahan nilai dari saya. Oke? Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, sudah cukup? Oke. Mungkin kalau sudah berapa menit lagi? Oke, ini kelas akan ditutup 3 menit lagi. 3 menit lagi sudah jam pulang ya. Eka sudah tidak sabar ini mau pulang atau sudah melihat muka saya ini? Mama saya mau nyuruh, Pak. Oke, sebentar ya Ibu Eka, ini closing statement juga nih. Mau Oke. bertanya lagi boleh nggak? Boleh. Silakan. Banyak bertanya, banyak nilai. Silakan. Asik. Jadi kan kata Bapak suruh download aplikasi itu ya Pak buat desain. Apa sih? Kan bebas, tapi kita harus pakai versi yang berapa? Kalau misalkan itu saya kalau pasang aplikasi itu terlalu berat Pak. Jadi kalau misalkan pakai Figma boleh atau enggak Pak? Oke, ya jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, gunakanlah aplikasi atau software yang memang senyaman kalian, semampu kalian. Asalkan hasil akhirnya itu bisa menciptakan sebuah desain yang memang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Figma itu boleh. Ringan ya, bisa diakses di web langsung. Silakan. Kalau pakai Canva boleh nggak, Pak? Pakai Canva boleh sih, cuman Canva tuh banyak template bukan ya? Banyak template yang sudah jadi gitu. Mungkin rada itu ya di minimal, maksudnya diminimalisir penggunaan template-template bahan jadinya gitu ya.
Seperti itu. Adit, kenapa Adit pakai Canva? Ya Pak, saya nggak bisa pakai Adobe yang kayak gitu-gitu Pak. Oke, ya nanti ya ini sejalan dengan waktu pun kita bisa jadi di ahli desain bersama siapa? Bersama Pak Anto. Desain grafis, gimana desain grafis? Gudang keceriaan. Udah, kamu ketawa saja. Jangan Oh iya, ditawa. iya, keren. Silakan ya Kak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Olip ceria banget. Ini Pak, misalnya kalau kita mau ngerjainnya tuh bareng gitu Pak, nggak apa-apa berarti kan Pak? Tapi maksudnya pakai laptop sendiri-sendiri, cuman mau bareng gitu Pak. Oke, bagus. Boleh. Boleh pengerjaannya mau boleh bareng, misalnya ada ide atau masukan dari orang lain juga nggak apa-apa gitu. Asal jangan copy template dari si temannya gitu ya. Kasihan juga. Oke. Oke Pak. Oke, mungkin ini sudah waktu jam pulang sekolah juga ya. Waktunya kita pulang bertemu dengan keluarga gitu. Oke, kita foto dulu boleh foto. Foto, oke, senyumnya. Berikan senyum terbaik kalian karena desain grafis gudangnya kecil. 1, 2, 3. Oke. Oh, bentar ini barangkali ada yang bisa fotoin tidak? Toh ininya tidak bisa nih. Ya Tidak. Pak, siap. Silakan. Mohon Teriak bantuan aja ya. teman-teman. Harus bahagia semuanya. Bahagia. Satu. Ayo foto Kan dulu. ayo pengen pulang. Alif, Sudah- kenapa Anda Sudah tertawa? foto baru ketawa. Ayo. Langsung cekrek aja. Ayo. Alif ya kenapa ini? Oke. Dipercepat Alif. 1, 2. Sudah Pak. Kirim di grup WhatsApp ya, ini keyboard saya rusak. Nanti mau ke BC sesudah ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan ketawa, boleh ketawa. Oke, akan closing statement. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam materi pembelajaran desain grafis bersama Pak Anton ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap tersenyum karena desain grafis gunanya keceriaan. Dadah, terima kasih semuanya. Saya ini ya. Makasih Pak. Makasih Terima Pak. kasih Makasih, Pak Pak. Anton. Sehat-sehat.